guys, kembali lagi di highlight Instagram Mulut Hidayat. Keren. Sekarang kita akan mendaki apa? Kita akan mendaki Gunung Agung Bali. Kita akan mendaki Gunung Agung Bali, dan bedanya sekarang gua mau nyobain ngonten pakai HP doang. Ya. HP 15 Pro Max. Punya orang lain minjem. Ini sekarang udah jalan, tadi briefing. Nah guys bro, Gunung Agung Bali. Jadi di sini juga ada ojek temen-temennya, sampai pos 1, dan itu harganya menurut gua mahal banget ya, 100.000 ya. Makanya gua jalan kaki aja lah. Sebenarnya bukan gak punya duit ya, cuman kata Bang Koko juga katanya mending jalan kaki, terus naik ojek juga nanti berhenti katanya. Jadi kita jalan kaki aja, ikutin yang lebih banyak gitu. Jadi ada beberapa peserta yang naik ojek tadi. Udah naik ojek lah. Gua mah jalan kaki pendaki bro. Apaan itu ojek-ojek? Dan trek teman-teman masih biasa aja ya. Ya ini mah biasa lah. Agak capek sih dikit. Nah nih, ngokok. Gimana perjalanannya? 5 menit lagi. Pos 1. Pendaki lama loh. Ngomong kayak gitu. Muka lama. Hah? Muka lama. Oh, muka lama. Lanjut lagi aja. Di sini mah slow-slow. Susah buru-buru jalannya. Naik gunung tuh nikmatin suasananya. Nah, bagaimana caranya kita harus terlihat tenang. Wow, itu sih kata orang-orang. Jalannya gimana sejauh ini? Masih nggak terlalu, lumayan lah, nggak yang terjal banget, tapi treknya enak walaupun nggak banyak landai. Ini belum pos 1 karena nggak naik ojek ya. Mendingan naik ojek apa enggak? Gua harus nyampe pos 1 dulu baru tau mendingan naik ojek apa bener berjalan kaki aja. Iya sebetulnya bisa ngejawab sih keringet gue nih. Gimana? Asal udah pada bisa tahu seberapa capeknya, cuman biasa aja. Nih sayang banget ya. Biasa pendaki baru teman-teman, sombong maaf. Bang Koko, mana pos 1? Bohong lu. Ah, begini gua naik ojek Bang Koko. 100.000 mah worth it lah. Bilangnya mau jalan. Jauh lagi. Woi, tanggung jawab lo. Katanya enak jalan aja, makanya gua mau jalan teman-teman. Sayang daripada 100.000 lu pakai, oh itu deh. Naik ojek. Kalau ada ojek naik ojek bener. Paling bener itu. Ya sok-sokan lagi jadi pendaki. Dan ternyata ini adalah bayangan Pos ojek lama. Hah? Dulu ini pos ojek lama. Ojek lama. Tapi bisa gak ngejek sampai sini? Nggak bisa, sampai pos 1. Oh. Ini pas ojek lama dulu 50 ya sini. 50 sampai sini. Nah, jadi sekarang tuh nambah ke sana ojeknya tuh. Buset dah. Bisa ngezoom gini HP gua. HP orang lain sih. Bagus banget HP-nya, Bro. Nah, Bro. Tanggapannya, Bro? Gua nggak nyesel nggak naik ojek. Kenapa? Tapi dia berdua nyesel naik ojek. Gua juga nyesel anjing. Serius lu? Heeh. Tahu gitu mana naik ojek. Kan udah dibilang. Bayangkan teman-teman, katanya naik ojek, gak usah naik ojek, landai kok landai. Tai. Pokoknya kalau ada di gunung naik ojek, udah naik ojek dah pokoknya. Anjing lah. Mau berapapun harganya. Nih gara-gara abang-abang ini nih gua nih gak naik ojek nih. Mau lihat nih. Hah? Harusnya masih aman sih. Ngomong lu masih aman. Tapi serius aja. Enggak, gua. Mau lihat berikut aja mega kuat dia. Tapi asiknya bagus treknya. Maksudnya
indah lah, kalau kebuka indah treknya. Jadi kalau misalkan mau bikin konten mah bagus. Nah, gue mah kan gak peduli dengan konten. Ya, teman-teman lihat naik ojek tuh kayak gitu tuh, lihat di sini ternyata turun naik turun naik turun naik. Ya namanya juga naik ojek. Semi ojek. Turunnya. Sering naik ojek, cuman itu dia naik banget itu, kasihan. Kayak gitu gua enggak deh. Jalan kaki gua, pendaki gua, pendaki kuat gak. Sayang kita duitnya. Berarti gua bener dong. Jalan aja kita. Bener, jalan aja. Mending Argo Puro dan naik ojek udah. Baru naik Argo Puro harus naik ojek itu. Ya kalau Argo Puro mah lu kan semalam itu Pak. Kasihan Cimbanya, Mbak semangat tuh, lihat. Kasihan Cimbanya jadi jalan kaki gini. Mbak semangat, Mbak. 100.000 udah hilang. Tolong. Dan di sini tuh kita udah mulai masuk hutan, teman-teman. Dari pos tadi itu. Kayaknya nanjak-nanjak gitu. Udah mulai mendaki ya. Wow, pokoknya. Kalau misalkan kalian masalahnya sih naik ojek ya. Karena kan gue pendaki banget orangnya. Maksudnya ditawarin ojek juga gue tolak gitu. Tadi juga, bang ojek, sorry bang saya pendaki sejati, gue gituin tadi. Tapi kan kalau buat kalian sih mending naik ojek. Treknya sangat-sangat terjal. Dan gue itu worth it 100.000 ya naik ojek. Gitu. Terima kasih. Sampai pos 1. Misal kan lu nggak naik ojek. Nyesel, gue tetap masih nyesel gue. Kenapa? Enggak, pokoknya gue mau naik ojek nyari yang KLX. Tadi Supra susah banget Bu ya. Turun lagi. Akhirnya kita sampai pos 1. Pos 1. Nge-vlog Bu. Nge-vlog biar kayak pendaki-pendaki lain. Zaman sekarang mah kalau gak nge-vlog kan rugi katanya. Ya, Mang. Ya. Nge-vlog. Aduh, Oke bro, ini naik ojek ya Bu ya. Mending ngeluarin 100.000 saya mah. Gara-gara abang ini nih Bu. Jadi katanya udah gak usah naik ojek sayang katanya. 1 jam doang kan? Enggak doang itu, pemanasan ini. Dekat ke pos 2 berarti. 1 jam. Bukan jalan keos. Ya, kurang lebih seperti itu Bu. 60 menit. Iya betul. 60 menit. Bukan jalannya keos. Tapi jauhan mana? Maksudnya treknya lebih jauh dari base camp ke sini apa dari sini ke pos 2? Sini. Oh itu jauh banget. Jauh. Tuh kan, mending naik ojek emang. Ojek. Ibu aja. Masih nyesel Bu? Saya masih nyesel Bu. Lagi tengah ya. Ulangi lagi setengah perjalanan. Iya mau diulangi lagi aduh. Enggak, Aduh. pas kayak abangnya turun. 20.000. Aduh 20.000. Tadinya mau gitu saya juga, cuman aduh ya udahlah, enggak usah. Kagok pan. Dulu ini pos bayangan. Sampai pos 1 itu 2,5 jam dari base camp. Betul. Sampai tadi yang ibu ketemu kita itu di situ, sampai situ 50. Jalannya pasir ya. Ini dibuat ini ya. Dibuat kan ibu tadi ada jalan yang kecil-kecil, itu jalur lama. Ini dibuat sama warga lokal. Nah ini jalan lama. Gitu. Oh. Informasi yang sangat bagus. Tapi ini ada sesajen di sini ya. Ini orang Bali naruh canang. Di setiap pos ada. Oh di setiap pos. Ada permen nggak? Apa? Permen. Permen nggak ada. Masa? Tapi wanginya wangi sesajen gini. Swastiastu. Permisi yang pura. Nah. Kalau permen boleh kita ambil. Gak apa-apa. Beneran lu? Pura permisi. Lah, kan ini nanti dimakan. Ya. Gimana cara dia makan? Orang masih dibungkus. Beneran. Kita berangkat lagi boy, menuju pos 2. Kurang lebih katanya 1 jam katanya sih. Tapi kan karena gue pendaki banget ya, mungkin gue bisa menempuh jarak dengan 30 menit. jarak apa 30 menit 15 menit. Oke. Berhentinya. Oke langsung aja kita gas ke heula atunya. Jalanannya udah mulai naik aja nih. Gimana nih? Ini. Hujan bro. Untungnya saya bawa payung. Wah, payungku keren. Baru aja jalan udah hujan lagi nih, gimana nih? Tuh lihat.
mereka ribet lihat. Ih, harus pakai jas hujan. Wah, payung. Berpayung-payung mania. Hehehe. Tapi gak kepayungan ini. Nah, ini kita pakai jas hujan dulu ya. Yang lain mah tuh lihat. Ganti jas lagi. Padahal baru berangkat udah hujan ini. Wajar lah musim hujan ya. Hujannya mulai besar bro, dan kabut mulai tebal ya. Jadi kalau misalkan lagi kayak gini jangan sampai kalian sendirian, apalagi di trek yang kalian tidak tahu gitu. Usahakan bareng teman-temannya, karena banyak yang hilang. Itu seperti ini, kalian bilang ke temen, kamu duluan aja, aku nanti nyusul. Jangan kayak gitu tuh, jangan gak enakan. Kalau gak kuat bilang gak kuat, tungguin ya. Begitulah orang-orang hilang tuh, bukan karena setan atau apa, tapi kan kebodohan dirinya sendiri. Setan salahin dia, gue yakin setan kalau tahu gitu dia pasti nyalain gua ngapain dia. Setan juga kasihan gitu disalahin mulu. Makanya ya teman-teman tuh, posisi kayak gini tuh kalian jangan sendiri pokoknya. Apalagi kalau kalian nggak tahu jalan, usahakan kalian bareng teman-temannya. Ini udah hujan kan tuh lihat. Udah hujan, berkabut, nanjak, kecapean. Jangan sendirian pokoknya. Usahakan bareng teman, oke? Sangat easy ya perjalanan. Enak banget naik ojek 1 plus 2 mereka. Iya, gimana ojek gimana? Campur dorong. Motornya kuat. Pokoknya yang ngojek, minggir lo miskin. Minggir lo miskin. Awas, awas. Istighfar, istighfar. Kita sampai di pos 2. Kota kecil. Iya kan gue bilang lebih kecil. Lebih kecil daripada pos 1. Pos 3 gimana? Pos 1 lebih kecil gimana? Justru dia gitu. Pos 1 bisa. Lebih besar, maksudnya lebih kecil dari pos 1. Pos 3-nya ada Hah, nah istirahat kita di sini. Bentar lah. Tapi gue mau cabut dulu aja. Nah, setiap pos pasti ada ini. Menyesal nggak naik ojek. Tapi pas dia turun 2 kali ibu-ibunya nggak jadi. Lu mau naik ojek terus abang ojeknya bilang gini, ngeri ya mbak gitu. Karena di pinggirnya jurang. Dia yang biasa ngojek bilang ngeri. Apa itu ojek? Apa itu nggak naik ojek? Miskin ya? Enggak. Tadi dia bilang apa? Apa itu ojek? Gue nyesel banget nggak naik ojek. Gue mau pizza. Setelah itu gue lihat Pas yang turun itu ya. Kalau gue sih pendaki banget ya orangnya. Jadi kalau misalkan ditawarin ojek, gue sebenarnya bukan gak punya duit, cuman ya masa pendaki naik ojek. Gitu doang sih. Kalau gue kayak gitu sih kalau gue ya. kalau gue pendaki flexing. Gue pendaki, real pendaki bro. Iya. Masa mau ke Kartens nanti naik ojek? Helikopter lah. Dari pos 2 kita berangkat ke pos 3 teman-teman. Dan jalurnya sama aja kayak tadi ya. Perkiraan katanya 40 menit, sejam lah. Karena kan pendaki banget ya, pendaki banget itu kita harus istirahat minimal 5 menit gitu kan. Dirinya. Ya duduknya mah sejam. Nah ini kita lanjut lagi. Dan kebetulan sekarang udah semuanya berkumpul teman-teman kita ini. Jadi tidak ada lagi yang menunggu, tidak ada lagi yang duluan. Kita bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Mendaki itu harus bareng-bareng. Oke? Biar tidak hilang. Jangan lupa subscribe. Kalian cocok loh berdua. Lihat,
Kok kalian mirip gitu suami istri ya? Nah, yang melelahkannya itu di Gunung Agung ini gak ada tempat istirahat, Cok. Maksudnya Sumbing kan masih ada lah ya. Sumbing itu buat duduk masih ada gitu. Walaupun dikit. Sindoro mah ya banyak, Sindoro apalagi. Ini gak ada. Mana punggungan lagi. Males jadinya gue. Ini naik ojek masih dibahas. Dari bawah gue bahas itu naik ojek. Ini naik ojek, gue mau naik ojek. Ya, mulai hujan lagi, bro. Untungnya pakai payung. Payung, aku tinggal pencet. Wah, hujan lagi. Tuh, kalau pakai jas hujan ribet kan? Harus dulu pakai jas hujan. Kalau pakai payung tinggal buka. Kenapa pakai payung lebih enak di gunung? Karena cuaca selalu bercanda. Sudah ribet-ribet pakai jas hujan, berhenti seperti ini. Wah, lewat doang hujan. Akhirnya pos 3, bro. Sampai pos 3. Bang Mulut, kok cepet? Kamu kok cepet banget? Kamu kok lambat banget sih? Aku memang lambat nungguin kamu, Babang. Pos 3 lebih kecil ya, teman-teman. Ini lebih kecil ini panggungnya. Pos 3 di 2026. Jadi, oh, dan ini pasti ada nih di setiap pos sesajen. Oh, enggak, saya Islam sejati, insya Allah. Tapi sesajen ini udah. Sajen. Udah. Ayo. Kita nunggu yang lain. Yang lain masih di bawah. Sambil makan-makan, slow-slow ya, ngobrol-ngobrol mania gitu dan juga makan siang kayaknya di sini. Karena udah pada lapar, saya pun lapar ya. Mau ngojek ya? Enggak kok ngojek. Ini ada. Kayak. 3. Ada makan di sini dulu. Makan dulu. Semangatin dikit. Ya, dari camp 3 kita lanjut berjalan menuju Sempat ya. Jadi masih hujan ini. Oh, pakai payung. Treknya kayaknya sama kayak tadi. Nanjak tipis-tipis itu. Aman, masih aman sebenarnya ini. Harusnya masih aman. Semangat yo, semangat. Kita pendaki kuat. Jangan mengeluh. Sebentar lagi puncak. 5 menit lagi. 5 menit lagi puncak. Jalanan mulai bertali, bro. Tapi tidak separah Raung ya. Tidak separah Raung. Ini karena licin aja jalanannya, karena ini kan tanah licin kayak gini tuh. Jadi ya mau gak mau tali harus dipegang gitu. Kecuali kaki kamu kuat kayak kaki saya gitu. Tapi kita sarankan pakai tali ya. Jangan sok-sokan gitu. Cukup gua aja yang sok-sokan.
ini teman-teman bekas kebakaran katanya kemarin, jadi sempat ditutup kan di bulan September Oktober apa gitu, sempat ditutup. Jadi pas ditutup ini ada kebakaran di Gunung Agung, dan beginilah suasana kebakarannya sekarang. Jadinya kayak hutan mati gitu. Tapi gue sih bagus ya, gue maksudnya bukan kebakaran bagus, cuman gue merasa ngelihatnya estetik aja gitu. Karena pohon-pohonnya kan yang bekas kebakaran, dan masalahnya ini masih kebakarannya pohonnya nggak tumbang, jadi bagus menurut gua. Ininya apa namanya tuh, viewnya lah lumayan bagus lah. Tapi jangan sampai lah ya kebakaran lagi. Makanya kalian kalau misalkan ke gunung hati-hati aja ya, puntung rokok jangan dibuang, maksudnya jangan buang sampah jauh-jauh dah ya. Akhirnya setelah sekian purnama melewati hutan mati yang tidak kunjung berhenti, kita sampai di pos 4 teman-teman. Pos 4 itu masih di hutan habis kebakar ya. Gue bilangnya hutan mati sih, karena emang hutan tapi kelihatan mati gitu. Beda sama Pandayan. Pandayan kan hutan mati cuman bukan hutan, pohon-pohon kebakar aja. Ini mah emang hutan tapi kebakar dan mati. Ya siap, silakan duluan, saya nungguin yang lain. Wah, kita nunggu dulu. Jadinya di sini selau-selau. Dan ininya lebih kecil dari pos 3 saungnya. Kayaknya semakin atas semakin kecil saungnya bang ya. Iya. Gitu teman-teman. Ayo Miku. Ini pos 4. Ayo Miku. Dari pos 4 kita menuju pos 5 ini. Katanya sih jalannya sebentar katanya ya. Maksudnya kata orang-orang sini itu ya ini mah sebentar kok dari pos 4 ke pos 5 mah katanya. Cuman kan saya tidak tahu kan, pendatang baru mah kan biasanya tertipu ya. Cuman coba kita lihat. Katanya sih 30 menitan. Cuman ya kalau gue sih bisa 5 menit. 5 menit fix 5 menit ini mah. Cuman ini masih nunggu yang lain nih, pelan-pelan banget nih kayaknya nih. Kan pendaki dia bro, tasnya gede-gede, lihat aku kecil. Makanya naik gunung gak usah bawa tas-tas gede, ikut open trip biar enak gitu. Ini ikut open trip masih bawa tas gede barang banyak, ngapain coba. Pantesan di Gunung Agung banyak yang hilang teman-teman, karena jalanannya juga pinggir jurang semua dari tadi. Makanya usahakan kalau kalian bersama teman-teman jangan ditinggal, apalagi temannya itu lemah. Nih, ini tuh sebelah kanan tuh udah jurang sebenarnya. Makanya kalau misalkan kita udah capek banget atau apa gitu, biasanya kan udah kelayang-kelayangan. Nah, wajar kelayangan ke bawah, jadi hilang deh. Makanya itu jangan ditinggalin temennya ya kalau naik gunung. Pos 5 akhirnya pos 5. Tadi gua nggak sempat video-video ya teman-teman, karena Miku udah gak kuat tadi. Tuh kalau foto dia kuat coy, kalau jalan saya jabal karir ya, menjadi porter tiba-tiba bro.
Alhamdulillah. Tapi buat kalian gue kasih tahu ya, jangan sampai ngikutin gue kayak gini 2 kali gitu. Karena cuma gue doang yang biasanya 5 biasanya. Cuman kan ini cuma 1 orang doang yang gak kuat, jadi udahlah. Ayo lepas 5. Dan ini tenda kita ya teman-teman, pas banget dari tempat ini tenda kita. Dan itu samsat bro, samsat bentar lagi nih mah. Yakin gua samsat tuh, lihat tuh udah kebuka. Mantap bro. Sekarang kita istirahat dulu, bebenah, ganti baju, terus tuh makan, istirahat, tidur lah pokoknya buat summit nanti malam. Oke. Bro, bagus banget barusan sunsetnya bro, walaupun sebentar ya. Mantap pokoknya. Di sini tuh sunset bagus kalau misalkan bukan musim hujan. Musim hujan bagus barusan. Apalagi musim kemarau bang. Ya. Yang penting sih musim air dulu nih. Musim air. Menteri perairan. Ini teh kita. Tadi ini kita lagi masak-masak buat makan. Tadi udah sunset mania kan tadi. Yang kurangnya di sini tuh. Belum kurang ayam juga itu. Karena tempat campnya kecil teman-teman. Jadi kurang itu. Kayak raung. Gedean raung, enakan raung masalah tempat campnya daripada ini. Ya kan? Ini mah gak ada lapangan sama sekali. Tapi raung juga kecil pak. Tebing bro. Raung juga cuma kecil. Iya sekarang teh aja. Di ini kan dipapas gitu. Bentuk teh. Teh apa ya? Jadi ini kita masak-masak makan nanti kan. Udah makan baru tidur. Dan ini lagi masak enak pokoknya. Mantap. Wow. Itulah. Nanti malam sebelum makan kita ada jeko. Kalau keburu gue jadi. Udah selesai. Kita berangkat summit guys. Ada anginnya cok. Wah, anginnya besar. Nah nih, sini gini nih. Ya, berangkat dulu. Ini udah mulai dry juga sih. Maksudnya. Capek lah. Ini juga hidup. Guys, ini kehujanan, masih kehujanan, udah di pertigaan, buset ini jalannya. Awal-awal jalan biasa aja, slow gitu, cerah. Kesini buset, kabut, mulai hujan, kabut dan gak berhenti, anginnya kencang. Wow, beginilah mendaki. Cuaca tidak bisa diprediksi bro. Yang bisa diprediksi keselamatan, begitu. Walaupun cuaca kayak gini, tetap jaga keselamatan ya. Jadinya males ya naik gunungnya kalau lagi kayak gini, udah kabut itu hujan, ngapain coba naik gunung. Subhanallah, orang-orang mencari pengakuan ini. Waduh. Udah.
Ini parah banget sih, parah banget bro. Badai. Menerjang badai di Gunung Agung. Aduh ini. Ya Allah. Cukup satu hari ini saja. Bukannya saya tidak bersyukur, cukup hari ini aja. Cerahkan lah, cerahkan. Apakah kita kuat di cuaca seperti ini menuju puncak Gunung Agung? Kalau gue sih pastinya kuat ya. Cuman gak tahu kan teman-teman gue ini coba gimana lagi. Gue mah bukan sombong, cuman ya emang sombong. Anginnya udah kenceng bro, anginnya udah kenceng bro. Buset. Gak tahu lagi semua apa ini. Semangat. Yo. Mental kita dibuat gas lemah ini, ayo. Bro, ini udah gak masuk akal bro. Badai bro. Gak masuk akal ini. Pendaki apaan ini? Kena badai di Gunung Agung. Gak masuk akal, lihat. Buset dah. Coba dia. Kita cuma sampai sini doang teman-teman. Simpang jodoh. Kita hanya manusia biasa dan kita bisa menerjang badai. Itu saja ya. Jadi kita sebaiknya turun. So guys, ini udah di tenda lagi ya, di tempat camp. Dan aduh, pendakian kali ini gagal total. Gatot hyper gatot, gagal total bro. Hujan, aduh aing aduh, mau musim hujan ke gunung atuh. Dari sini kita udah pulang. Ini mau persiapan makan dulu bentar. Udah makan, beres-beres ya pulang, nyampe tujuan. Semoga selamat sampai tujuan. Gak apa-apa, puncak mah bisa dicari lagi, nanti kan bisa di puncak Bogor fotonya kan, aman itu mah. Tadinya sih gue mau menerjang badai gitu, cuman gak, kasihan aja ke teman-teman gue. Agak masih kuat gue sebenarnya, cuman ya udahlah gitu. Teman-teman kan udah mengeluh gitu, menyerah, jadi udahlah. Rat Manila sing ro'o sing lila, rat Manila sing ro'o sing lila, rat Manila sing ro'o sing lila. Bye bye. Beginilah kalau di prank cuaca teman-teman. Kita udah makan, udah packing. Tiba-tiba cerah, bro. Mana ini? Set dah. Ada aja tingkahnya nih cuaca ini. Aduh. Ya bagaimana lagi ya, mau lanjut kan, cuman waktu tidak memungkinkan. Jadi kapan-kapan bisa kesini. Semoga. Ya begitulah. Kita pulang sekarang teman-teman. Siap-siap. Dan pendakian kali ini mungkin cukupkan sekian ya, karena gue kesal sama cuacanya. Udah dah. Terima kasih.